I think we can start the kinder lunch now, yeah, Miss and Mr. Miss Rini. Thank you, Miss Stella. Thank you for all parents for coming here into our second Kinder Lounge. Before we start, I just want to remind once again that basically this Kinder Lounge is more into a relaxed talk between we teachers, parents, and also a professional speaker. We try to provide current information from the latest issue. Like right now, we are all still in the pandemic situation, and then somehow we have this new variant, the Omicron one. So I think there's an urge, we sense there is an urge in between us all about this variant, and then to give us good knowledge, essential knowledge about this variant related to our students, our children, and ourselves also. So today our speaker will be from Bethsaida Hospital. Nanti kita akan di-educate, akan diberikan informasi yang tepat, yang esensi mengenai keadaan sekarang. Saat ini sudah bersama dengan kita semua, Dr. Desilia Atikawati, spesialis paru, FAPSR from Bethsaida Hospital. Dan topik kita pada hari ini mengenai stay alert with Omicron and tips to prepare the safety of preschoolers and parents. From Kinderhaven part, I think it's going to be such a great time to have Dr. Desilia today with us, and then also we have Bethsaida Hospital team. Thank you for partnership with us, and then to educate all of us here to get to know what Omicron is, and then how different it is from the previous one, and then how impactful it is to ourselves and then also to our children and students. Nggak mau lama-lama lagi karena memang topiknya sangat menarik, dan kali ini kita langsung mendengarkan dari dokter spesialis paru. Jadi tempat dan waktunya saya berikan kepada Dr. Desi. Terima kasih Dr. Desi untuk kehadirannya pada siang hari ini. Ya, selamat siang dan terima kasih ya untuk dari Kinderhaven yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan diskusi tentang COVID-19, terutama bagaimana nih kira-kira kita menyikapi COVID, terutama untuk anak-anak kita ya, yang usianya masih kecil, dan juga bagaimana nih kalau misalnya mungkin mau sekolah ya, itu seperti itu. Saya mungkin share screen dulu ya. Saya kira slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Desilia Atikawati, saya dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang COVID dan anak-anak. Ya, jadi situasi COVID-19 di Indonesia sendiri, data terakhir kemarin, itu kasus hariannya sudah sebetulnya sedikit lebih turun ya dibandingkan 2 hari yang lalu ya, di 40.600, kematian hariannya 74, kasus aktifnya ada 288.000, dan angka positivity rate atau angka kepositifan dari tesnya itu sayang sekali masih sangat tinggi, ya 43,8%. Yang diharapkan adalah berarti kalau untuk standarnya dari WHO sendiri kan harusnya angka kepositifan ini hanya di bawah 5% ya. Jadi berapa orang yang dites itu seharusnya kurang dari 5% yang positif. Tapi ternyata angka di Indonesia sendiri kita di 43,88%. Jadi memang masih sangat tinggi.
Kemudian mengenai varian Omicron yang sekarang menjadi varian yang mendominasi di Indonesia maupun di dunia, ini adalah suatu varian yang pertama kali ditemukan di benua Afrika, tepatnya di negara Botswana dan Afrika Selatan. Dan dia punya mutasi gabungan dari varian Alpha, Beta, Gamma maupun Delta, punya banyak sekali mutasi, terutama di spike proteinnya, yaitu protein tempat virus itu berikatan dengan tubuh kita, ya. Dan dia sifatnya 2,3 hingga 3,7 kali lebih menular dari varian Delta. Dan kemungkinan untuk mengalami infeksi ulang pada seseorang yang sudah pernah mengalami infeksi COVID pun juga meningkat. Kemudian saya ingin merefresh kembali, walaupun mungkin sebagian besar sudah tahu mengenai bagaimana cara penularan dari COVID-19. COVID-19 ini penularan utamanya adalah melalui droplet pernafasan. Jadi, bila ada seseorang yang batuk, bersin, ataupun bicara, itu apabila ada partikel dropletnya ya, jadi percik renik atau partikel dari pernafasannya tersebut itu terhirup oleh orang lain, maka itu adalah merupakan risiko utama, cara penularan utama dari COVID-19. Di mana makanya kenapa orang itu harus melakukan physical distancing ya, dengan jarak kalau bisa memang 1,8 meter minimal, itu adalah karena kalau di bawah itu dan kontak langsung, maka risiko penularannya menjadi sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah terjadinya suatu transmisi dari airborne, ya. Jadi kadang infeksi sendiri selain dia tersebar lewat droplet kecil, lewat droplet pernafasan, bisa juga ada percikan yang sangat kecil sehingga dia bisa bertahan di udara, ya, hingga beberapa jam. Nah, ini yang artinya adalah virus ini bisa menginfeksi orang dengan jarak lebih dari 1,8 meter ataupun ketika orang yang sakit tersebut sudah meninggalkan ruangan. Dan ini terjadi pada ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang tidak baik. Kemudian cara lain adalah dari penularan lewat permukaan benda yang terkontaminasi. Jadi apabila ada percikan pernafasan yang kemudian dia jatuh ke suatu benda atau objek, kemudian ada orang lain yang memegang objek tersebut dan kemudian memegang hidung, mulut, atau matanya tanpa cuci tangan terlebih dahulu, itu merupakan suatu cara penyebaran juga. Namun data yang terbaru memang ternyata menunjukkan bahwa risiko penularan dari cara seperti ini sangat kecil. Sedangkan antara manusia dan hewan ini memang ada laporannya ya, kalau hewan itu bisa tertular dari manusia yang terkena COVID, namun memang sangat sedikit sekali untuk laporannya. Kemudian mengenai COVID-19 dan anak. Nah, jadi anak sebetulnya pada seluruh usia itu dia bisa terkena COVID-19 beserta komplikasinya. Ya. Data di Amerika sendiri itu 18% dari kasus COVID-19 itu adalah anak dan masih terus meningkat. Kemudian anak berisiko terkena COVID itu sebetulnya sama saja seperti dengan orang dewasa, ya, sama-sama bisa terkena COVID. Walaupun memang 50% anak dan remaja bisa saja mengalami COVID tanpa gejala. Tetapi sebagian anak dengan COVID-19 tetap memerlukan perawatan rumah sakit, bahkan hingga harus dirawat di ruang intensif maupun menggunakan alat bantu napas itu pun juga bisa. Dan bayi di bawah 1 tahun itu dia berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit yang lebih berat. Ada beberapa kondisi medis yang meningkatkan anak jatuh ke penyakit berat, ya, yaitu obesitas, diabetes, asma, penyakit jantung bawaan, kondisi genetik, dan kondisi yang mengganggu sistem saraf atau metabolisme. Jadi kalau punya anak misalnya tidak punya penyakit atau komorbid lain, tapi dia ternyata obesitas, itu pun termasuk suatu kondisi komorbid sebetulnya yang mampu meningkatkan risiko anak untuk jatuh ke penyakit yang lebih berat. Kemudian mengenai varian Omicron ya, tadi kan overall secara overall tentang COVID secara umum ya. Namun sekarang kalau kita lihat lebih detail lagi mengenai varian Omicron pada anak ya. Kalau misalnya kita perhatikan sebelumnya, kalau ada suatu silver lining ya, atau suatu hal baik dari pandemi, biasanya grup usia anak ini tidak terlalu berdampak buruk akibat virus. Sayangnya saat ini jumlah anak yang perlu perawatan di rumah sakit itu meningkat tajam dalam minggu-minggu terakhir.
ya. Dan Omikron ini terbukti menjadi varian yang paling mudah menular, dan perbedaan yang paling penting ini adalah angka anak yang jadinya mengalami sakit. Kalau data di Amerika itu rata-rata hingga hampir 900 anak di bawah 17 tahun itu dirawat di rumah sakit setiap harinya. Ya, penambahannya itu sampai sebanyak itu. Dan angka rawat inap anak di bawah 5 tahun yang belum eligible untuk vaksin itu bisa meningkat 2-4 kali lipat. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa anak-anak itu dia tidak serta-merta terbebas ya dari varian dari Omikron ini. Kemudian apa saja gejala COVID pada anak? Ya, gejala COVID pada anak itu bisa berupa demam, batuk, hidung tersumbat atau mengeluarkan sekret ya atau pilek, kemudian nyeri dada, hilang penciuman atau indera perasa, perubahan warna kulit di kaki dan tangan, bisa nyeri tenggorokan, mual, muntah, nyeri perut atau diare, menggigil, nyeri otot, dan kelelahan atau terlihat lemas. Anak ini dia bisa saja mengalami sedikit gejala, banyak gejala, ataupun tanpa gejala. Dan pada varian Omikron ini, kalau sampai terkena varian Omikron, biasanya gejala yang paling sering itu adalah justru anak hanya terlihat lelah ya atau lemas, sakit kepala, nyeri tenggorokan. Ini banyak sekali ya orang dengan Omikron ini mengalami nyeri tenggorokan. Kemudian hidungnya berair atau mampet, bersin-bersin, demam dan batuk. Jadi sudah lebih jarang sebetulnya orang itu hilang penciuman, hilang indera perasa pada varian Omikron ini, berbeda dengan varian yang sebelumnya. Kemudian yang harus kita waspadai juga adalah pada anak pun walaupun memang kebanyakan gejalanya ringan, ada tetap saja risiko walaupun kecil yaitu mengalami MIS-C, yaitu adalah multisystem inflammatory syndrome in children. Jadi ini adalah suatu kondisi serius di mana berbagai organ tubuh ya, baik itu jantung, paru, pembuluh darah, ginjal, sistem pencernaan, otak, kulit, atau mata bisa mengalami peradangan berat secara bersamaan. Ini karena ada suatu reaksi peradangan atau inflamasi yang berlebih dari tubuh anak tersebut. Terjadinya dia bisa 2-6 minggu setelah terinfeksi virus penyebab COVID. Dan ini pun bahkan bisa terjadi pada mereka yang mungkin pada awalnya COVID-nya tidak bergejala atau hanya gejala ringan saja. Dan memang ini komplikasi ini sangat jarang, cukup jarang, namun apabila sampai terkena, maka dia bisa menyebabkan sakit berat, perawatan intensif, hingga bisa saja menyebabkan kematian. Ini MIS-C ini dia belum tentu selalu terjadi pada anak-anak yang memiliki komorbid ya. Kita tidak bisa betul-betul tahu mengapa satu orang bisa mengalami ini dan orang lainnya itu tidak mengalami ini. Tidak selalu harus pada orang yang pertama kali COVID-nya mengalami gejala berat. Kemudian ini yang harus diperhatikan, kita harus bawa segera ke rumah sakit kalau memang ditemukan gejala MIS-C tadi. Ini jadi kalau memang anaknya pernah ada riwayat COVID sebelumnya dalam 4 minggu terakhir mungkin, ataupun juga ada mungkin 4 minggu yang lalu ada kontak dengan orang yang COVID, apabila kita temukan gejala seperti demam yang berlangsung 3 hari atau lebih, disertai dengan salah satu gejala di bawah ini, yaitu nyeri perut, mata kemerahan, diare, rasa pusing, ruam kulit, muntah, atau kelelahan berat, mengantuk atau kebingungan, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi. Kemudian juga apabila anak terkena COVID, ya, dia pun juga bisa memiliki risiko untuk mengalami long COVID. Ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, pada anak pun juga bisa terjadi. Long COVID sendiri adalah suatu sejumlah masalah kesehatan ya, atau gejala baru, atau yang kembali muncul, ataupun terus-menerus terjadi selama 4 minggu atau lebih sejak pertama kali terinfeksi virus penyebab COVID. Dan ini sangat bervariasi sekali, punya jangka waktu yang berbeda antara satu penyintas dengan penyintas lainnya. Ya. Dan ini sekali lagi tidak hanya terjadi pada penyintas COVID dengan gejala yang berat saja. Pada mereka yang bergejala ringan itu pun juga bisa terjadi long COVID. Dan bagaimana kejadian long COVID pada anak maupun remaja ini, data yang ada masih sangat bervariasi. Ada data dari 14 penelitian tentang long COVID pada anak yang melibatkan
total sekitar 19.400 anak dan remaja. Datanya yang kita dapatkan adalah prevalensinya itu bisa antara 4-66% dengan gejala yang bervariasi. Gejalanya antara lain bisa berupa pusing, fatigue atau kelelahan yang panjang, gangguan tidur, kesulitan konsentrasi yang berarti juga kesulitan untuk belajar mungkin juga, dan yang lain-lainnya seperti nyeri perut, nyeri otot, hidungnya tersumbat, batuk, dan lain-lain. Ini pun masih bisa terjadi dalam waktu yang lama, yang tentunya akan kasihan sekali ya kalau anak masih kecil mengalami hal ini ke depannya. Kemudian untuk vaksin COVID sendiri yang untuk anak yang sudah ada di Indonesia, yaitu Sinovac dan Pfizer, ya, di mana Sinovac sudah mulai bisa diberikan pada anak usia 6 tahun ke atas, dan Pfizer untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, kemudian yang mungkin menjadi banyak pertanyaan dari para orang tua juga adalah bagaimana sekiranya kita bisa mengadakan pendidikan yang aman untuk anak di masa pandemi. Ya, diharapkan bahwa sekolah, pihak sekolah maupun juga para orang tua murid, ya, itu membaca mengenai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait PTM atau pertemuan tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kita jangan hanya membaca mengenai keputusan pemerintah itu seperti ini misalnya, tapi sebetulnya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak itu seperti apa di masa pandemi ini, ya. Yang diharapkan adalah saya akan bacakan poin-poin penting saja, tidak semuanya saya baca, mungkin nanti bisa sekolah maupun para orang tua juga bisa baca langsung di website ataupun di Instagram, ya. Mungkin mudahnya Instagram Ikatan Dokter Anak Indonesia ini bisa dibaca. Jadi yang pertama, 100% dari guru dan petugas sekolah harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID. Kemudian sebaiknya memang anak yang dapat masuk sekolah itu adalah mereka yang sudah diimunisasi COVID-19 lengkap 2 kali dan tanpa komorbid. Ini yang bisa masuk sekolah. Dan sekolah pun juga harus patuh sekali pada berbagai macam protokol kesehatan, ya, terutama dalam penggunaan masker, ketersediaan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak, memastikan sirkulasi udara yang baik, dan mengaktifkan sistem penapisan aktif perharinya untuk semua orang yang ada di sekolah yang punya gejala suspek COVID-19. Yang lainnya mungkin bisa dibaca, karena ini panjang sekali ya, nanti jadi terlalu panjang mungkin presentasinya ya. Kemudian juga ini masalah tentang ventilasi dan disinfeksi. Sebetulnya lebih mana sih yang lebih penting ya? Ventilasi atau disinfeksi, ya. Mungkin kita melihat sekolah-sekolah, oke, kalau ada yang terkonfirmasi COVID mungkin di sekolah, kemudian mungkin diliburkan dan habis itu disinfeksi, ya, itu seperti itu. Nah, tapi sebetulnya mana sih yang lebih penting? Oke, mengenai ventilasi dulu, ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa COVID-19 ini dapat menular secara airborne, ya, bukan menjadi teknik penularan utama, tapi ini adalah teknik penularan berikut yang perlu sangat diperhatikan, ya, secara airborne, yang artinya mungkin partikel virus bisa mengawang-awang di udara dan itu bisa bertahan hingga beberapa jam, bisa 3 jam, ya, di udara di situ. Yang artinya walaupun orang yang sakit itu sudah pulang mungkin dari sekolah, ya, itu masih bisa virus tersebut masih ada di udara, itu bisa terjadi. Dan ini akan terjadi pada ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang tidak adekuat. Jadi kalau ruangannya hanya tertutup ber-AC tanpa ada jendela, tanpa dibuka jendelanya ataupun pintunya, tanpa ada pertukaran udara yang baik, maka penularan airborne ini risikonya dia akan meningkat. Nah, sekarang mengenai disinfeksi, ya, jadi memang virus dari penyebab COVID ini dia bisa menempel di permukaan benda. Ya, dia bisa menempel ya di permukaan meja, mungkin kursi, ya. Tapi datanya adalah ternyata risiko penularan dari permukaan benda ini sangat rendah, yaitu 1/10.000, ya. Bukan tidak ada risiko, tapi risikonya memang rendah. Makanya untuk saat ini memang disinfeksi bukan menjadi yang paling utama. Yang paling penting adalah melakukan cuci tangan secara reguler, ya. Tapi kembali lagi, kalau di sekolah ini anak yang masih kecil, apakah sekiranya mereka mampu melakukan cuci tangan secara rutin dengan baik dan tidak memegang-megang mungkin mukanya, matanya maupun mulutnya dengan tangan yang bersih? Nah, ini kan sulit. Nah, di sini perannya disinfeksi pun juga
ada di sini. Tapi yang kita mesti lihat adalah sebetulnya ventilasi ini yang sebetulnya sangat penting sekali untuk bisa ini harus dijalankan oleh sekolah ya, gitu. Kemudian rekomendasi dari Center for Disease Control mengenai ventilasi sekolah adalah ventilasi ini apabila ventilasinya baik maka dia mampu menurunkan jumlah virus yang bersirkulasi di udara. Ya, tapi ini tidak menggantikan pentingnya penggunaan masker yang baik ya. Jadi masker tetap harus digunakan walaupun ventilasi di dalam kelasnya atau sekolahnya ini baik. Yang penting adalah biarkan udara luar ini bisa masuk sebanyak-banyaknya. Jadi bukalah jendela dan pintu mulai dari 2 jam sebelum sekolah mulai hingga 2 jam setelah kegiatan selesai. Kemudian bisa ditambahkan kipas angin ya yang sifatnya child safe ya tentunya untuk meningkatkan efektivitas dibukanya jendela. Dan sebetulnya pertimbangkan melakukan kegiatan kelas atau kegiatan makan itu di luar ruangan. Nah, ini yang penting sekali adalah kegiatan makan. Nah, ini sayang sekali kalau kita lihat di sosial media, mungkin banyak sekali masih banyak sekolah yang melakukan makan bersama di tengah pandemi ini di kelas. Nah, ini bukan sesuatu hal yang sehat, karena dengan makan, kita akan membuka masker. Membuka masker berarti membuka port of entry atau tempat masuknya virus ke seseorang. Jadi kegiatan-kegiatan yang ini, apabila harus memang makan di sekolah, maka lakukanlah sebaiknya di luar ruangan. Itu adalah yang paling baik itu seperti itu. Kemudian saring dan bersihkan udara ya. Jadi sekolah yang baik juga mungkin akan mempertimbangkan penggunaan HEPA filter untuk meningkatkan pembersihan udara, terutama di area risiko tinggi ya, area yang memang kelasnya mungkin agak sulit untuk buka jendela, mungkin seperti itu. Nah, di sini peran HEPA filter bisa membantu. Ya. Kemudian bisa gunakan exhaust fan juga di kamar mandi dan di dapur. Dan pastikan nyala hingga 2 jam setelah selesai kegiatan sekolah. Kemudian, bagaimana mungkin mengoptimalkan kesehatan anak, ya, terutama di masa pandemi ini? Sebetulnya yang paling penting adalah asupan gizi yang memang cukup untuk anak. Ya. Jadi sebetulnya suplementasi vitamin maupun mineral ini tidak wajib apabila bisa dipenuhi oleh kebutuhannya dipenuhi oleh makan sehari-hari. Namun memang kalau mengenai suplementasi vitamin dan mineral menurut pedoman WHO, pertama untuk vitamin A sendiri dia dapat menurunkan angka kematian anak ya hingga 24% dan kematian akibat diare hingga 28%. Nah, jangan lupa nih mungkin kalau ada para orang tua murid di sini ini bulan Februari kira-kira anaknya sudah yang usianya mungkin masih 5 tahun ke bawah ini sudah diberikan vitamin A belum mungkin bulan ini ya, karena kita harus ingat Februari dan Agustus ini adalah bulan vitamin A, maka jangan lupa untuk anak di bawah usia 5 tahun untuk diberikan vitamin A ya pada bulan-bulan vitamin A ini. Kemudian untuk vitamin D ini juga penting sekali penyerapannya penting dan dalam penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Tapi sebenarnya tidak hanya masalah pertumbuhan tulang. Vitamin D ini juga penting sekali mempertahankan sistem imun untuk mencegah infeksi serta autoimun. Dan ini juga berperan dalam perkembangan otak. Dan sebetulnya sinar matahari ini dia penting sekali dalam pembentukan vitamin D. Ya, jadi memang kegiatan di luar pun tadi selain kita juga bisa dapatkan membantu mendapatkan sinar matahari untuk pembentukan vitamin D. Tentunya di luar ruangan pun juga akan lebih aman karena sirkulasi udaranya sangat baik, ya begitu. Kemudian zinc, dia juga akan menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi, diare maupun pneumonia, dan sebaiknya untuk usia 6 sampai 23 bulan ini rutin ya diberikan selama minimal 2 bulan setiap 6 bulan sekali. Ya, kemudian jangan lupa berikan makanan dengan cakupan dengan makanan-makanan yang mengandung tinggi zinc. Zat besi dia juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan otak untuk meningkatkan sistem imun, meningkatkan kemampuan konsentrasi ya dengan dosis yang mungkin bisa dilihat. Jangan lupa asupan makanan tinggi zat besi ya itu diberikan juga pada anak. Kemudian vitamin C juga dia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan sistem imun dan juga membantu penyerapan zat besi. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh berikan kesimpulan adalah pada masa pandemi ini ya
kita jaga anak-anak kita dari COVID-19 ya, dengan cara penggunaan masker yang baik, ya terutama di dalam ruangan. Jangan lupa anak usia 2 tahun ke atas itu sudah direkomendasikan untuk memakai masker. Kemudian jaga jarak yang aman. Nah, di sini kan mungkin kalau anak yang masih kecil kadang sulit ya untuk melakukan jaga jarak dengan temannya. Nah, ini harus diupayakan. Cuci tangan dan etika batuk atau respirasi. Segera vaksinasi anak ketika sudah eligible untuk bisa dilakukan vaksinasi. Isolasi dan tes bila sakit. Ya, jadi harapannya dari pihak sekolah maupun juga dari orang tua murid juga, kalau sedang masa pandemi seperti ini, mungkin jangan dibiasakan membuat statement ini kan hanya batuk pilek biasa. Ini kan cuma pilek aja. Mungkin hanya habis makan es. Mungkin ini hanya habis main di luar. Mungkin ini. Nah, kalau sedang zaman pandemi seperti ini, hal tersebut tidak berlaku. Adanya gejala batuk pilek atau gejala ISPA, nomor satu kita pikirkan dulu apakah anak ini COVID atau tidak di zaman pandemi seperti ini, ya. Apalagi di angka kasus yang sangat tinggi. Itu harus dipikirkan yang pertama. Jadi jangan sampai hanya batuk pilek biasa anak boleh masuk sekolah. Nah, ini penting sekali ya untuk memutus rantai penularan. Kalau sampai terbukti anaknya tidak COVID, baru itu kita bisa nyatakan anaknya memang boleh untuk kembali masuk sekolah. Kemudian lakukan screening tes COVID, dan untuk sekolah pastikan memiliki protokol kesehatan dan ventilasi yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin bisa kita lewat diskusi begitu. Terima kasih. Terima kasih dokter untuk penjelasannya sangat singkat tapi padat ya dok. Sebelumnya kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang tua, dari parents. Mungkin di sini ada Miss Yuliwati, orang tua dari SPA Mid Morning. Kalau Miss Yuli hadir di sini, saya pikir dari penjelasan yang sudah dokter berikan sebenarnya sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke admission. Tapi mungkin setelah penjelasan ada dirasa kayaknya ada pertanyaan baru gitu. Dari Miss Yuli ada di sini? Tidak ada ya? Oke, Miss Yuli ada pertanyaan seperti ini dok, tapi saya pikir ini sudah dokter jawab dengan dengan padat sekali tadi. Apa gejala tersering pada anak yang terinfeksi Omicron? Lalu safety dari vaksin Pfizer atau Sinovac untuk anak balita? Ya, tadi untuk gejala dari Omicron ya, varian Omicron sebetulnya ya memang seperti orang ya batuk pilek biasa ya begitu. Jadi banyak gejalanya, terutama pilek ya, pilek, hidung berair, hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan itu banyak sekali kita temukan di lapangan. Ternyata gejalanya COVID, ternyata itu memang positif ketika dilakukan swab, positif COVID. Kemudian juga kadang disertai juga dengan demam, terutama anaknya juga kelihatannya seperti lelah, mungkin kurang semangat ya. Tapi balik lagi gejala seperti ini tidak harus semuanya ada ya. Bisa saja anak hanya mengalami salah satu gejala. Terutama bila di rumah sudah lebih dari satu orang yang keluhannya sama. Nah, pada masa di mana angka COVID sedang tinggi seperti ini, maka itu menjadi hal yang perlu kita pikirkan paling pertama. Ya, kalau sedang tidak ada COVID-nya sudah sangat, misalnya seperti waktu bulan Desember ya, atau bulan November kemarin, yang dimana angka COVID-nya turun, mungkin kayaknya bisa nanti dulu mungkin ya, mungkin kita tunggulah beberapa hari. Tapi kalau sedang seperti ini, itu menjadi hal pertama yang perlu kita pikirkan gitu. Kemudian mengenai vaksin ya, sebetulnya kalau sudah Badan POM sudah memberikan authorization ya untuk vaksin tersebut, maka vaksin dianggap aman untuk anak ya. Selain itu nomor satu, aman dulu yang paling penting, dan yang kedua memang efektif. Sekali lagi, efektif adalah bukan anak tidak bisa kena COVID, anak maupun dewasa ya, tetapi apabila sampai terkena COVID, maka diharapkan dia tidak sampai bergejala berat ya, hanya mungkin tidak bergejala atau ringan. Jadi mencegah simptomatik COVID sebetulnya itu seperti itu. Terima kasih dokter. Lalu tadi ini juga udah ada pertanyaan yang dokter sudah jawab saat
explanation sebelumnya. Ini dari Miss Amanda Supian, SPB Morning. Vitamin apa saja yang direkomendasi untuk daily intake? Lalu apa saja gejala COVID yang terkini untuk anak toddler? Toddler itu kalau di preschool kita sebutnya anak antara umur 1 tahun, Dok. 1 tahun sampai 2 tahun. Iya, gejalanya ya seperti tadi ya, sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahkan juga sempat ada data-data yang menunjukkan adanya gejala seperti batuk menggonggong ya pada anak juga, itu pada COVID yang akibat varian Omikron juga banyak ya di situ. Karena memang kalau dilihat dari studinya, Omikron ini memang dia 70 kali lebih cepat bereplikasi ya, berkembang biak lebih banyak di saluran nafas besar ya begitu. Ini yang menyebabkan dia cenderung lebih mudah menular. Tapi ternyata di parunya sendiri ya, ini kan ada saluran nafas, ada parunya, tapi kalau di jaringan parunya sendiri itu 10 kali lipat lebih rendah replikasinya ya, atau perkembangbiakannya virus itu. Dan ini mungkin mengapa Omikron tidak seganas Delta. Bukan berarti ini penyakit ringan ya, tapi tidak seganas Delta begitu. Tapi yang menjadi kita harus lihat adalah pada anak kecil saluran napas mereka itu lebih kecil, jelas lebih kecil dari orang dewasa. Jadi di saluran nafas yang besar pun dia akan mudah sekali akan mengganggu ya, karena saluran nafas mereka masih relatif kecil. Itu yang kita harus perhatikan pada anak begitu. Ya. Pertanyaan kemudian dari Miss Susi, orang tua dari Preparatory Morning. Apakah ada efek long COVID pada varian Omikron bagi anak-anak dan dewasa? Benarkah jika varian ini memberi kekebalan lebih bagi tubuh sehingga tidak mudah terpapar varian lain, Dok? Baik, kalau long COVID untuk Omikron kita agak sulit ya melihatnya, karena Omikron sendiri kan juga baru bersirkulasi beberapa bulan ini ya. Data-data long COVID itu adalah dari varian-varian yang sebelumnya. Tapi basicnya bisa saja terjadi ya, sama dengan yang sebelumnya. Ya kita belum tahu pasti, tapi kita anggaplah bahwa mungkin dia akan memberikan risiko yang kurang lebih sama dengan varian-varian yang sebelumnya ya, long COVID tersebut, dan memang lebih banyak terjadi pada orang yang dewasa dibandingkan dari anak. Namun bukan berarti anak bebas risiko ya. Bayangkan kalau orang dewasa banyak sekali yang walaupun dia COVID-nya awalnya ringan, tapi ternyata memiliki efek long COVID seperti mudah sekali lelah dan tidak mampu lagi beraktivitas sekuat dulu hingga mungkin 6 bulan atau lebih ya setelah dia sakit COVID. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak kita yang masih kecil ya, mereka akan terganggu konsentrasi belajarnya, akan mudah lelah ya. Kasihan sekali untuk perkembangan mereka, itu seperti itu. Kemudian apakah varian ini tadi memberikan perlindungan ya Bu ya? Jika varian ini memberi kekebalan lebih bagi tubuh sehingga tidak mudah terpapar varian lain, Dok. Oke. Mungkin kita mungkin kalau diperhatikan ya, setiap kali ada varian yang baru ya, varian alfa, beta, ya, gamma, delta, kemudian omikron ya. Ketika ada varian baru muncul itu selalu ada sepertinya varian ini akan meningkatkan risiko infeksi ulang dibandingkan dengan varian yang sebelumnya ya. Kalau kita sebetulnya logikanya saja, virus ini kan dia akan berubah, dia akan bermutasi membentuk varian yang baru ya. Yang artinya adalah struktur dari virus yang baru itu tidak sepenuhnya betul-betul sama dengan yang varian sebelumnya. Ya, walaupun sebagian besar mungkin masih sama, tapi ada yang berbeda. Sedangkan apabila orang sudah terkena varian A, anggaplah varian A, dia akan membentuk kekebalan terhadap varian A sesuai dengan struktur-struktur varian A. Jadi tubuhnya akan membentuk antibodi terhadap struktur struktur 1, struktur 2, struktur 3, struktur 4, struktur 5, struktur tubuhnya virus lah, gampangnya seperti itu.
datanglah virus baru, virus B, di mana struktur badan virus ya kasarnya itu virus tersebut tidak sama dengan virus sebelumnya. Otomatis antibodi yang sudah ada dulu tidak sepenuhnya dia bisa mengcover virus yang baru. Jadi apakah Omikron ini berarti dia akan, kalau misalnya sampai amit-amit nih, timbul ada varian baru lagi, tentu kita tidak inginkan ya. Tapi kalau timbul varian lagi, ya kemungkinan pun risiko infeksi ulang bisa akan terjadi. Karena varian baru kan pasti memiliki ada perbedaan dengan varian yang sebelumnya. Ini juga berlaku dengan vaksin sebetulnya. Vaksin yang ada itu berdasarkan penelitiannya sesuai dengan varian-varian yang lama. Makanya ketika ada varian baru, sepertinya efektivitas vaksin ini menurun. Bukan berarti tidak lagi efektif, tapi menurun. Mungkin dulu terlihat, efektivitasnya di atas 90% untuk vaksin A, vaksin B. Ternyata ketika di varian Omikron kok turun ya, cuma 70%, kok turun ya, gitu. Tetap masih di atas 50%, tapi ya untuk dinyatakan vaksin itu efektif ya, begitu. Tapi kan karena memang sudah ada yang berbeda begitu ya gitu. Jadi ada struktur yang berbeda, tidak seluruh antibodi yang sudah terbentuk dari sakit sebelumnya bisa mengcover. Tapi balik lagi kita tidak perlu berkecil hati karena sistem imun kita atau sistem daya tahan tubuh kita itu sangat kompleks. Tidak hanya antibodi yang menjadi senjata kita. Ya, kita punya nanti panjang cerita, tapi punya struktur-struktur lain dari sistem imun kita yang bisa belajar untuk memberikan proteksi untuk varian lainnya, itu seperti itu. Berarti tidak bisa dibilang Omikron akan membuat tubuh kita lebih kebal ya dok ya? Ya berarti belum ya, kita belum tentu ya. Kalau ada varian baru dengan ada perbedaan strukturnya bisa saja nanti risiko infeksi ulang pun juga itu bisa saja terjadi begitu. Okay. Lalu dok, ini ada lagi dari Miss Lilian. Mungkin Miss Lilian ada di sini? Ada ya Miss? Miss Lilian, apa Miss Lilian mau langsung bertanya? Karena sepertinya penjelasan dokter yang siang ini cukup sangat padat dan mungkin Miss Lilian ada pertanyaan-pertanyaan yang baru, Miss? Udah cukup Miss yang tadi. Oke. Oke, mungkin saya boleh kembali bacakan ya, Miss. Jadi dari Miss Lilian ada pertanyaan untuk anak-anak yang terkena COVID, apa indikasi rawat inapnya? Lalu untuk rawat jalan, apa saja pengobatannya? Kalau anak tersebut tidak ada gejala, pengobatannya apa saja? Dan untuk menghadapi masa COVID ini, vitaminnya tadi sudah ya, Miss ya, vitamin yang direkomendasikan apa saja? Lalu berapa lama jarak vaksin COVID dengan vaksin lainnya? Mungkin selain vaksin COVID maksudnya ya, Miss ya, misalnya vaksin-vaksin yang memang harus didapat sesuai umurnya ya, Miss ya. Oke. Iya. Berarti kalau kapan seorang anak harus dipertimbangkan untuk dirawat ya? Kalau kita bicara berdasarkan COVID-nya sendiri, ya COVID itu kan dibagi menjadi beberapa spektrum gejala ya, mulai dari tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan kritis ya gitu. Kalau dia tidak bergejala ataupun gejalanya ringan, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, kapan orang mulai dikatakan kita harus red flags ya, red flagsnya ya, mungkin kita harus hati-hati adalah kalau dia mungkin menunjukkan mulai gejala COVID derajat sedang. Hati-hati ketika sudah menunjukkan gejala pneumonia atau peradangan paru, di mana anak itu demam, batuk, dan mulai terlihat sesak ya. Jadi terlihat napasnya itu cepat. Seperti itu. Nah, kira-kira berapa ya frekuensi napas yang cepat ya untuk anak ini berbeda-beda ya, tergantung dari usianya. Misalnya kalau anaknya usianya misalnya di bawah 2 bulan itu kalau 60 kali per menit itu sudah dianggap cepat. Kalau misalnya anaknya sudah lebih besar, misalnya usianya di atas 5 tahun, itu kalau nafasnya sudah di atas 30 kali per menit itu berarti sudah harus hati-hati begitu. Itu itu sudah tanda-tanda mungkin ini anak harus segera dibawa ke rumah sakit dan mungkin butuh perawatan rawat inap ya, walaupun mungkin kalau dicek kadar oksigennya itu masih baik ya, masih di atas 95%, tapi sudah mulai ada effort ya, sudah mulai ada usaha lebih dari napasnya. Bagaimana cara menghitungnya ya? Jadi
terutama kalau menghitung anak dalam mungkin posisinya tidur atau sedang diam, itu kita sambil lihat detik ya di jam, kalau dalam 1 menit itu kira-kira berapa kali dia terlihat bernafas, itu kita bisa hitung. Nah itu tanda-tanda ini sudah harus mungkin anaknya dirawat di rumah sakit. Atau juga anak terlihat, atau mungkin simpelnya kok anak sudah terlihat nggak mau makan, sudah terlihat sangat lemas, ya itu mungkin sudah ada tanda-tanda dehidrasi, ya. Jadi walaupun mungkin anaknya COVID-nya ringan, tapi mungkin karena dia sakit tenggorokan, dia sulit untuk menyampaikan keluhannya. Biasanya kan kalau anak tidak seperti orang dewasa, ya kita bisa memaksakan diri kita minum, diri kita makan, tapi kan kalau anak tidak bisa. Akhirnya semakin sakit, semakin dia nggak mau makan, akhirnya dia dehidrasi, sudah lemas, itu pun juga bisa indikasi dirawat, walaupun mungkin COVID-nya sendiri dia tidak berat gitu. Jadi itu yang harus kita hati-hati, mungkin begitu. Kalau untuk jarak vaksin sendiri sebetulnya sebetulnya berbarengan juga tidak apa-apa, tapi mungkin supaya aman rekomendasinya mungkin jarak antara 2-4 minggu dengan vaksin yang lain, mungkin seperti itu. Oke, Dok. Tentang vitamin sudah dijawab juga. Untuk gejala sih mirip-mirip ya, Dok, antara anak-anak dengan orang tua ya, Dok, ya? Iya. Dok, ada kasus nih, Dok. Kasusnya seperti ini. Saya ada teman, kakak teman anak saya, boleh offline school, jadi boleh PTM lagi, Dok. Sakit corona, jadi nularin teman sama gurunya. Padahal di sekolah sesuai protokol, guru dan teman-teman juga pakai masker semua, cek suhu. Bagaimana bisa tidak ketahuan kalau salah satu dari mereka ada yang sudah terinfeksi dan kok bisa kena corona juga gitu, walaupun sudah pakai masker dan cek suhu, Dok? Oke. Ya pertama ya mungkin kayak di negara seperti Malaysia sudah mulai meninggalkan cek suhu ya sebetulnya, karena kadang-kadang memang kalau cek suhu sendiri juga kita nggak bisa pasti, kalau nggak demam berarti anaknya nggak COVID ya. Tidak COVID itu kan tidak seperti itu ya. Tadi kan gejala bisa saja anak hanya pilek ya, tidak demam pun itu kan juga bisa. Jadi kadang suhu kita tidak bisa patokan itu menjadi utama ya untuk suhu. Walaupun itu bisa membantu lah untuk screening bagi mereka yang demam ya begitu. Kemudian mengenai protokol kesehatan, nah sayangnya sampai 2 tahun ini ya kita sudah COVID sudah 2 tahun di Indonesia. Kadang protokol kesehatan ini definisinya juga masih beda-beda antar orang ya. Jadi misal apa sih, Dok, kiat-kiat untuk supaya bisa nggak kena COVID ya? Sebetulnya prokes ini dipahami dengan baik dulu ya. Satu adalah penggunaan maskernya pertama ya. Oke, masker berarti sebaiknya kalau anak itu sekolah, selama sekolah dia menggunakan masker ya. Untuk apalagi masa seperti ini ya, itu selama sekolah dia harus menggunakan masker. Kemudian masker sendiri yang baik itu seperti apa? Harus masker yang sifatnya well fitted ya. Jadi harus benar-benar fit ke wajah. Kita mungkin masih lihat banyak anak yang masih dikasih masker orang dewasa, atau mungkin anak itu mungkin maskernya turun ke bawah, ataupun masih logor-logor di samping karena mungkin mukanya kecil. Karena ini memang yang agak sulitnya. Untuk masker anak ini juga masih susah mencari untuk yang sifatnya benar-benar baik lah. Mungkin kalau dewasa kita mungkin jenis masker N95, KF94, KN95 ini banyak ya yang bagus ya. Tapi kalau pada anak mungkin tidak semudah itu. Nah, pertama itu masker anak sendiri sudah dipakai dengan baik atau betul? Sudah atau belum? Fit betul nggak di wajahnya? Karena kalau masker itu dia logor di sampingnya, ya otomatis tetap saja udara itu dia bisa masuk, partikel virus dia masih bisa masuk gitu. Kemudian masker tersebut dipakai tidak sepanjang waktu sekolah. Ada nggak waktu makan snack bersama? Nah di situ kan poin titik lemahnya. Kalau ada waktu makan snack bersama, berarti ada waktu buka masker bersama. Di situ risiko penularan COVID bisa terjadi. Itu begitu. Kemudian ventilasi kelasnya gimana? Bagus tidak? Kalau ternyata kelasnya hanya tertutup, ber-AC tidak dibuka, itu kan juga faktor ya gitu yang bisa meningkatkan sirkulasi virus di udara.
Kemudian jaga jaraknya anak. Nah ini kadang-kadang misalnya apalagi kalau anaknya mungkin tidak misalnya anaknya yang sudah sekolahnya dititipkan ke guru, misalnya tanpa ada orang tua. Kadang-kadang kan anak susah untuk jaga jarak ya 1,8 meter antar anak dengan yang lainnya. Mungkin mereka masih dia main apa ya ikut, misalnya kayak begitu. Kan jaga jarak ini juga jadi agak terganggu ya. Kadang kalau mungkin rasio antara guru dan muridnya terlalu banyak muridnya, gurunya juga susah untuk menjaga hal tersebut untuk tetap social distancing dengan baik. Kemudian cuci tangannya. Jadi kadang prokesnya sudah baik itu benar-benar sudah baik atau belum. Itu sih yang kita harus hati-hati juga. Dan kembali lagi bahwa sekolah dan para orang tua murid sama-sama harus bekerja sama. Sekolah begitu ada indikasi anak kok kelihatannya meler-meler hidungnya langsung anak agar dipulangkan tidak sekolah. Orang tua pun juga harus legowo, jangan anak saya kan cuman batuk pilek biasa, hanya misalnya mungkin hanya habis makan es, nggak apa-apa dong sekolah. Nah, orang tua pun juga harus paham. Ya kalau sudah dari sekolah memutuskan anak untuk pulang, ya sudah pulang. Ya, mungkin diisolasi dulu, diobati dulu, atau kalau perlu tes COVID dulu gitu, untuk dia bisa kembali ke sekolah. Itu sih seperti itu. Itu kalau tertular di sekolah, kita belum tahu ternyata tertularnya di luar ya. Itu mungkin begitu Bu. Gitu. Ya karena kita juga kadang nggak tahu ya dok kapan tertularnya, di mana tertularnya gitu ya. Betul. Terkadang ya keadaan saat ini kan nggak jelas ya dok, bisa jadi lagi di jalan atau lagi di supermarket atau lagi di restoran, terus baru dropnya pas pulang sekolah, padahal kenanya sejak kapan gitu mungkin ya dok. Sama satu lagi dok, tadi kan dokter ada menyinggung tentang masker. Saya mau tanya, beberapa waktu belakangan ini nih ada banyak artikel dan berita yang menganjurkan gitu, pakailah masker ini, pakailah masker ini. Ini masih di ranahnya Omikron dok. Jadi setelah Omikron ini mulai spiking, mulai ada beberapa artikel dan berita juga yang menyarankan untuk memakai masker-masker tertentu. Itu benar dok? Atau ya sama aja semua masker gitu, asal well fitted? Ya, ya kalau dibilang sama semua masker ya jelas tidak ya gitu. Jadi mungkin kalau dulu awal-awal masker bedah sudah dianggap lebih baik dari masker kain, ternyata setelah dinilai masker bedah tunggal saja ternyata tidak cukup. Tidak harus bicara kita varian Omikron, dari semenjak varian Delta kemarin pun juga sudah digalakkan bahwa double masking. Masker bedah harus di double dengan masker kain. Karena masker bedah pun sendiri masih bisa loose ya di pinggir di sini. Jadi harus betul-betul ketat. Atau jika memungkinkan untuk pakai KF94 atau KN95 ataupun N95, itu silakan. Itu digunakan, jelas dia akan memberikan fit yang lebih baik. Tapi sayangnya juga tidak hanya anak ya, tapi orang dewasa sering sekali terlihat mereka pakai N95 atau mungkin pakai KN95. Tapi ternyata kebesaran itu percuma gitu, walaupun mungkin filtrasinya bagus ya dia, tapi kan jadinya bisa dari samping-samping dia bisa akan masuk gitu. Jadi yang paling penting memang walaupun mungkin tidak pakai N95 seperti para petugas kesehatan di rumah sakit, misalnya pakai KF94, KN95, saya memang kalau bisa punya akses untuk memakai itu silahkan, pakai itu akan lebih baik gitu ya. Jadi benar-benar bisa mengetat di sini. Dites saja banyak nggak udara, kalau kita tarik nafas, buang nafas, banyak tidak udara yang kira-kira terlepas dari samping-sampingnya. Itu harus betul-betul fit. Dan anak itu memang ya mau tidak mau mulai usia 2 tahun sudah harus diajarkan pelan-pelan untuk menggunakan masker. Pasti awalnya reluctant ya, mungkin akan awalnya tidak mau, mungkin awalnya gini, tapi sedikit-sedikit mungkin kalau dilatih dia akan bisa begitu. Jadi ya tadi ya, kalau memang bisa dapat KF94, KN95 silakan, itu dipakai akan lebih baik begitu. Masker anak juga kan sebetulnya banyak juga ya yang bisa fit juga dengan baik ya, mungkin seperti itu, silakan dipakai juga begitu. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dari Miss dan atau Mister yang hadir saat ini, apa ada pertanyaan lebih lanjut lagi juga dari teachers? Miss, saya mau tanya. Iya, Miss, dengan Miss Felicia ya. Ya, mau tanya untuk dokter. Dok, saya mau tanya, ini kan sekarang
lagi banyak kasusnya itu orang bingung gitu loh dengan hasil PCR dan antigen. Karena bisa ada miss gitu loh antara antigennya negatif pas di PCR positif atau PCR-nya negatif terus ternyata pas antigen positif gitu. Jadi di sini gimana ya dok? Maksudnya untuk kita dapat benar-benar pasti yang mana yang hasilnya benar gitu. Apalagi kan mengingat maksudnya tadi juga dibilang terkadang kita bisa nggak menunjukkan gejala apa-apa gitu loh. Apakah nggak menunjukkan gejala itu berarti OTG atau gimana gitu dok? Ya, terima kasih Miss ya atas pertanyaannya. Ya, lagi banyak ya sekarang misalnya pertama swab antigen reaktif, PCR negatif, terus coba PCR di sana jadi positif, gimana di mana yang betul ya. Pada dasarnya pemeriksaan swab ya untuk PCR terutama maupun antigen itu kan memang bisa saja mengalami false negatif ya. Tapi untuk false positif ya, untuk positif palsu yang artinya adalah mungkin pasien tersebut tidak sakit tapi hasilnya positif, itu sangat kecil sekali, hanya 1% sebetulnya. Nah, swab antigen terutama ataupun swab PCR juga tergantung kapan dia dilakukan pemeriksaannya. Ya, kalau misalnya swab antigen kan memang pada awal-awal sekali sakit ya, gitu. Itu biasanya dia akan kalau memang positif dia akan menunjukkan hasil yang positif. Kalau misalnya sudah lewat dari seminggu, ya itu bisa saja sudah negatif, padahal pasiennya sendiri memang positif COVID. Namun balik lagi, sekarang posisinya adalah kita lagi masuk di gelombang ketiga. Kalau memang sudah ada keluhan, ya walaupun itu mungkin hanya satu keluhan, hanya sakit tenggorokan misalnya, ataupun pokoknya sudah ada keluhan atau sudah ada kontak dengan orang yang positif, kalau ada satu hasil yang positif, sudah saja anggap itu positif. Tidak perlu diulang-ulang lagi dengan pemeriksaan swab antigen di tempat lain maupun PCR. Kalaupun ada dua hasil yang berbeda, sebaiknya ambil saja yang positif. Kita lebih baik ambil yang positif, lakukan isolasi, kemudian evaluasi kondisi diri, lapor ke puskesmas, ataupun juga bisa konsultasi secara langsung maupun telemedicine dengan dokter untuk memastikan apakah kondisinya ringan atau tidak, dan lakukan isolasi. Sebaiknya begitu, daripada mungkin kita nanti bingung hasilnya ini apa, yang lainnya apa, ambil saja yang hasil positifnya. Itu seperti itu. Apalagi kalau sudah ada gejala atau sudah ada kontak, itu pasti positif. Itu begitu. Kemudian yang tadi pertanyaan kedua, mohon maaf, apa ya, Miss ya? Nah. Kalau misalkan tidak menunjukkan gejala apa-apa gitu. Oke, iya. Nah ini juga definisi OTG atau orang tidak bergejala ini juga banyak memang pasien yang kadang banyak pasien yang salah kaprah ya. Jadi saya sering sekali bertemu dengan pasien, saya OTG dok gitu. Oh baik, nggak bergejala, ada demam Pak, cuman meriang saja sih, sama sempat pilek. Nah kadang kan ini beda ya, orang tidak bergejala itu adalah orang yang betul-betul tidak ada gejala, yang artinya dia tidak ada demam sama sekali, tidak pernah ada meriang, tidak pernah ada pilek, tidak pernah ada sakit-sakit badan, pegel-pegel badannya, mungkin linu-linu, tidak ada sama sekali gejala apapun, baru itu tidak bergejala. Sedikit saja ada meriang, itu sudah dianggap bergejala ringan, berarti seperti itu. Dan nanti masa isolasinya pun juga akan berbeda ya, antara yang ada bergejala ataupun dengan yang tidak, gitu. Ya. Oh oke dok, boleh tanya lagi nggak? Ya, silakan Miss ya. Soalnya recently juga baru ada kejadian gitu kan dari relatif yang maksudnya gimana ya, tiba-tiba gitu mengalami stroke, padahal muda gitu kan. Nah setelah rumah sakit ternyata baru ketahuan bahwa itu karena efek dari Omikron gitu. Jadi rada bingung juga gitu ya, maksudnya apakah itu benar Omikron atau apakah varian lain, atau memang Omikron itu ada segitu banyak variannya sehingga dia bisa menimbulkan nggak cuma gejala ringan gitu. Ya. Pertama untuk mengetahui apakah kita terkena Omikron atau tidak, itu perlu pemeriksaan whole genome sequencing. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan swab PCR biasa kita tidak bisa tahu bahwa kita kena Omikron atau tidak.
perlu ada pemeriksaan genome sequencing, dan itu tidak semua orang yang swab PCR dilakukan. Biasanya di pusat-pusat fasilitas pemerintah, fasilitas rujukan rumah sakit, ya mungkin itu yang banyak diambil karena kan hanya ambil sampel ya, tidak semuanya begitu. Tapi dengan dari data yang sudah ada, memang sekarang memang sebagian besar kasusnya memang kebanyakan memang Omikron. Kemudian balik lagi, Omikron itu memang kelihatannya tidak seganas Delta, tapi dia bukan penyakit yang ringan. Artinya dia bisa menyebabkan seluruh spektrum sakit, mulai dari tidak bergejala hingga menyebabkan kematian, itu pun juga bisa. Hal apa kira-kira yang meningkatkan risiko seseorang mungkin bisa jatuh ke penyakit berat, kritis maupun meninggal? Tentunya adalah mereka yang belum vaksin atau sudah vaksin tapi belum masanya yang sudah dianggap terproteksi, ya, yaitu sekitar 2-4 minggu setelah vaksin terakhir, atau mereka yang punya komorbid terutama yang tidak terkontrol atau usia lansia begitu. Dan misalnya bisa menyebabkan stroke atau tidak, ya sebetulnya COVID sendiri, kita bicara secara umumnya COVID, itu kan suatu penyakit yang sebetulnya tidak hanya masalahnya di paru. Memang organ utama yang biasanya kena ya, yaitu di saluran pernafasan, dan di paru itu yang paling banyak kena hingga menyebabkan peradangan paru atau pneumonia. Tapi COVID sendiri dia juga bisa mengenai berbagai macam organ tubuh, yaitu seperti jantung, pembuluh darah, ya. Stroke itu kan suatu penyakit pembuluh darah. Jadi ya bisa saja misalnya datangnya pertama ternyata yang lebih dominan ternyata gejala di pembuluh darahnya, yaitu stroke. Itu ya bisa saja terjadi. Atau gejala pencernaan. Jadi dia mual, muntah, diare, seperti itu. Dia juga bisa mengenai seluruh organ tubuh. Jadi basicnya itu mungkin saja itu terjadi. Dan balik lagi Omikron juga bisa menyebabkan seluruh spektrum sakit. Gitu. Bagaimana Miss Felicia? Ya, thank you udah menjawab. Makasih. Okay, thank you Miss Felicia. Ada lagi dari Miss atau Mister yang hadir saat ini atau dari teachers pertanyaan mengenai tips tentang Omikron, menghadapi Omikron, atau supaya kita lebih kenal dengan Omikron dan dapat prevent from the disease atau the virus around us. Miss mau nanya dok? Iya, silakan Miss Lilian. Kan sekarang banyak tuh yang pemakaian air purifier dok, yang kayak di kalung gitu. Seberapa besar sih dok efektivitas gitu untuk pemakaian itu? Terutama kan kita sekarang anaknya udah pada mau blended learning gitu. Maksudnya apakah benar itu sangat lumayan efektif untuk pencegahan dari virus COVID ini dok? Iya, terima kasih ya Miss. Kalau untuk kalung purifier itu sebetulnya belum ada datanya dia efektif atau tidak ya, karena air purifier sendiri itu dia kan cara kerjanya dia itu kan tergantung berapa range range luasnya ya yang bisa dia cover kan, itu seperti itu. Nah kalau ini kan susah, kalau di kalung kan dia orang kemana-mana kan ini susah ya gitu kan, ruang kan seluas apa itu kan juga akan susah untuk proteksinya. Jadi kalau kalung memang masih belum dianggap mungkin masih belum ada datanya dia bisa betul-betul membantu atau tidak ya. Jadi kalau sebaiknya pakai atau tidak ya saya nggak bisa merekomendasikan juga sebetulnya. Ya memang untuk ke sekolah tadi balik lagi yang diperhatikan adalah bagaimana ventilasi dari kelasnya. Pertama anaknya belajarnya outdoor atau indoor. Kalau outdoor ya bagus sekali. Kalau misalnya indoor dibuka atau tidak jendelanya, pintunya, ya apalagi mungkin yang crossing ya, misalnya jendela dan pintunya saling berhadapan ya seperti itu kan bagus sekali untuk ventilasi. Kemudian kalau ditambah misalnya kalau sekolahnya bisa mengadakan adanya air purifier dengan HEPA filter itu juga akan membantu juga. Saya balik lagi, masker pun juga tetap penting ya, walaupun itu sudah sangat membantu untuk sirkulasi udara begitu. Mungkin begitu, Mas. Oke, makasih dok. Terima kasih Miss Lilian. Wah dokter ini seru sekali pembicaraannya. Miss juga saya percaya
siang hari ini kita benar-benar dapat suatu informasi yang baru tentang Omicron. Kita jadi lebih jelas lagi apa itu Omicron, dan dari parents as adults, kita yang punya anak-anak di bawah 5 tahun, karena yang paling penting adalah di bawah 6 tahun sebenarnya, karena mereka belum dapat vaksinasi. Dan untuk miss-miss yang anaknya sudah 6 tahun, silahkan divaksinasi. Kalau misalnya masih kurang, tunggu sampai benar-benar 6 tahun baru divaksinasi, karena memang vaksinasi adalah jalan satu-satunya prevention untuk keadaan Omicron atau COVID yang lainnya. Terima kasih Dr. Desi untuk kehadirannya di Kinder Lounge siang hari ini. Terima kasih parents semua yang hadir di sini. Semoga waktu yang kita nggak seberapa panjang ini, tapi bisa memberikan kejelasan apa yang harus kita lakukan, vitamin jenis apa aja, walaupun belum dapat vaksin, kita tahu cara untuk menjaga anak-anak sementara kita menunggu sampai anak-anak kita divaksin. Untuk siang kali ini sudah selesai acara kita tutup dengan mungkin tepuk tangan. Saya sebenarnya sangat enjoy sekali pembicaraannya, karena semuanya sangat padat, sangat singkat, dan juga sangat memberi impact, informasi yang sangat baru dan langsung dari ahlinya, dokter spesialis paru. Terima kasih untuk tim Betsaida yang sudah menjadi partner Kinder Haven pada siang hari ini, membantu kami dari tim guru dan dari semua orang tua yang hadir di sini. Hi, I see some of the children here. Membantu kami untuk mengenal dan menjaga anak-anak kami lebih lagi ke depannya. Sekian dari pembicaraan kita tentang Omicron dan tips juga triksnya. Saya kembalikan kepada Miss Stella. Thank you so much for coming to our Kinder Lunch today, ya Miss. Hope the Kinder Lunch helps ya Miss untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Miss semua. Terima kasih, parents. Thank you semuanya. Thank you, children. Take care. Stay safe. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Thank you semuanya. Thank you.